Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faisal Ketiga. Di video kali ini saya akan membuat konten tentang restricted visibility atau penglihatan terbatas sesuai request dari salah satu viewer saya, yaitu saudara Topik Fix pada kolom komentar saya di video yang lalu. Tema restricted visibility ini atau penglihatan terbatas ini menurut saya sangat baik ya, karena ini adalah salah satu bahan materi untuk ambil modul 1 di Singapura, dan nilainya juga sangat tinggi jika bisa dapat menyelesaikan pertanyaan dengan baik. Biasanya pertanyaan ini diuji secara lisan ya oleh pengujinya atau pada saat tes oral. Seperti biasa, jangan lupa dukung terus channel saya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja, let's go. Kalau kita bicara soal penglihatan terbatas, ini sangat luas definisi yang bisa kita kembangkan ya. Contohnya seperti ini nih. Misalkan saya berada di kota Medan, tapi saya tidak bisa melihat kota Batam dengan mata kepala saya secara langsung. Karena ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan mata saya dan keterbatasan jarak yang sangat jauh. Tapi dengan bantuan fasilitas elektronik, saya bisa melihatnya secara langsung. Tapi saya tidak akan bahas itu di sini ya kawan-kawan ya, karena penglihatan terbatas yang akan saya bahas di sini adalah saat bernavigasi atau kapal yang sedang berlayar. Restricted visibility atau penglihatan terbatas ini bisa saya simpulkan seperti ini ya. Jika saya tidak bisa lihat kapal lain dan kapal lain juga tidak bisa melihat kapal saya dalam jarak yang dekat yang bisa mengakibatkan tubrukan atau tabrakan. Kemudian, restricted visibility juga telah diatur dalam COREC atau Collision Regulation at Sea atau di dalam P2TL dalam aturan 19. Linknya akan saya share di link deskripsi saya ya nanti jika teman-teman ingin mendownloadnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang faktor restricted visibility atau penglihatan terbatas. Ini terbagi menjadi dua, faktornya ada dua sesuai yang saya rangkum di sini. Yang pertama itu masalah cuaca. Cuaca itu bisa disebabkan oleh hujan, asap, kabut, badai atau lain sebagainya. Yang kedua itu faktornya sudut pandang yang terhalang. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jika kita berlayar pada belokan di perairan sempit, belokan, alur sempit, belokan, kemudian pandangan kita terhalang oleh ujung tanjung dari belokan tersebut, jadi kita tidak bisa melihat kapal yang datang dari sini. Nah, ini juga bisa dikatakan oleh penglihatan terbatas. Kita tidak bisa lihat dia, tapi cuaca bagus, tapi kita tidak bisa lihat dia karena terhalang oleh ujung tanjung. Kemudian contoh yang kedua dari sudut pandang yang terhalang itu kapal yang berlabuh jangkar. Nah, misalkan kita berjalan di area anchorage atau tempat berlabuh jangkar, kemudian pandangan kita terhalang oleh kapal-kapal yang berlabuh jangkar. Ini juga bisa mengakibatkan tubrukan ya teman-teman. Soalnya kita tidak bisa lihat. Mungkin teman-teman pernah juga mengalami situasi seperti ini. Kita berjalan tiba-tiba ada kapal yang masuk begitu. Karena kita tidak bisa lihat dia, terhalang oleh kapal yang sedang berlabuh jangkar. Nah, ini juga termasuk dalam kategori restricted visibility atau penglihatan terbatas. Kemudian berikutnya kita akan bahas soal tindakan action to avoid collision in restricted visibility situation atau tindakan yang akan dilakukan pada saat penglihatan terbatas untuk menghindari tubrukan. Tindakan yang pertama yaitu reduce speed, kurangi kecepatan Anda. Kemudian yang kedua, gunakan safe speed atau kecepatan aman. Kecepatan aman itu seperti ini ya teman-teman ya, kecepatan yang dapat berhenti dengan segera untuk menghindari tubrukan atau tabrakan. Kecepatannya bisa berhenti dengan segera. Kemudian yang ketiga, extra lookout atau pengamatan lebih ditingkatkan lagi. Extra lookout. Nah, jadi di sini saya kembangkan lagi. Di antaranya seperti ini ya. Pengamatan sekeliling kapal lebih dari satu perwira jaga. Jadi ada penambahan perwira jaga. Kemudian pengamatan pada alat navigasi seperti radar, GPS dan ECDIS. Kayak radar kita lihat apa kapal apa yang terdekat dari kita, di posisi mana, sebelah mana kita harus selalu fokus untuk menceknya. Kemudian pendengaran dipertajam seperti radio diperjelas, suaranya dikencangkan, volumenya dinaikkan. Oke. Nah, kemudian nyalakan lampu navigasi, switch on, tidak harus di malam hari. Kalau pada saat situasi
penglihatan terbatas, nyalakan juga lampu navigasinya kawan-kawan ya. Kemudian nyalakan isyarat signal kabut atau fog signal. Nanti saya akan bahas setelah ini fog signal. Kemudian perwira jaga dilarang keras melakukan dua aktivitas. Nah, ini poin yang terpenting teman-temannya, kelakuan buruk kita selama berlayar nih. Ini sangat penting sekali. Apa-apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama, jaga sambil ngobrol. Nah, ini siapa nih orangnya nih. Kemudian jaga sambil dengerin musik. Waduh, kencang-kencang lagi ya kan. Apalagi musiknya tuh musik-musik disco gitu ya kan. Aduh, sangat nggak betul lah. Kemudian nomor 3, jaga sambil teleponan. Nah, ini ya, mama, papa nggak pulang, papa rindu, papa kangen. Nah, ini situasi kayak gini sering nih pelaut nih. Kemudian yang keempat, jaga sambil makan dan minum. Nah, ini orang-orang yang suka ngemil nih juga nih. Ya, kemudian melamun. Nah, ini melamun juga, aduh, bisa dia jaga tapi pikirannya melayang. Nah, ini tidak fokus. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang seperti itu, konsentrasi kita bisa terbagi. Apabila melakukan dua aktivitas, fokus akan berkurang. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan buruk kita pada saat dinas jaga. Benar nggak teman-teman? Siapa tuh yang sering kayak gitu? Mungkin ya, saya juga pernah mengalami ya kan. Saya tak bisa pungkiri juga. Apalagi yang jablay, lama nggak pulang-pulang, pasti sering melamun ya kan. Oke. Kebiasaan buruk ini sebenarnya tujuannya satu ya. Saya tahu juga, saya ngerti juga, jaga itu kan berjam-jam, butuh waktu yang lama, bosan, membosankan. Mungkin kebiasaan buruk ini kita lakukan pada saat dia jaga itu untuk mencegah kita supaya tidak ngantuk ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya, seperti yang saya alami lah biasanya juga. Tapi saya sarankan di sini pada saat cuaca buruk atau penglihatan terbatas, tinggalkanlah semua kebiasaan buruk ini. Fokus 100% terhadap pelayaranmu untuk menjaga agar kapal kita tetap selamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Baiklah, kemudian saya akan membahas tentang fog signal atau signal kabut. Bicara soal fog signal ini sudah diatur dalam Collision Regulation atau P2TL pada aturan 35. Di sini saya akan menjelaskan pada poin-poin intinya saja ya teman-teman ya. Yang pertama, kapal marking way atau kapal yang berlayar memiliki kecepatan. Jadi sound signalnya adalah one long blast every 2 minutes atau satu tiupan panjang setiap 2 menit. Contohnya seperti ini. Dat mati. Setiap 2 menit sekali. Oke, yang kedua, kapal not marking way atau kapal yang berlayar tapi tidak memiliki kecepatan. Sound signalnya seperti ini atau isyarat bunyinya. Two long blast every 2 minutes atau 2 tiupan panjang setiap 2 menit. Contohnya seperti ini. Dat. Nah, seperti itu setiap 2 menit sekali. Aduh, suara saya jelek sekali ya. Oke, yang ketiga, kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas atau restricted ability to maneuver, dan kapal yang terkekang oleh syaratnya atau constrained bear draft. Sound signalnya atau isyarat bunyinya seperti ini teman-teman ya. One long blast and 2 short blast atau satu tiupan panjang ditambah dengan 2 tiupan pendek. Contohnya seperti ini. Dat dit setiap 2 menit sekali. Kemudian yang keempat, kapal kandas atau grounded. Nah, ini dia kapal kandas, agak beda sedikit ya teman-temannya. Sound signalnya menggunakan lonceng atau gong. Itu kan kapal kita kan kalau di depan kan ada dilengkapi dengan lonceng. Kadang kita nggak tahu apa fungsi lonceng itu. Jadi polanya dengan seperti ini ya teman-temannya. Polanya kalau kapal kita kandas, isyarat fog signalnya tuh polanya seperti ini. 353. Nih saya contohkan nih. Ting 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 ting. Nah, setiap 1 menit sekali. Paham ya teman-teman ya? Baiklah teman-teman, mungkin di video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penglihatan terbatas. Tapi sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang telah dukung channel saya, terutama kepada teman-teman yang ada di Sindoperi, Majestic, Batampas, dan Horizon juga. Tanpa dukungan teman-teman semua, saya ini tidak ada apa-apanya ya. Terima kasih juga kepada Taufik Pix yang telah memberikan saran di kolom komentar saya.
Bagi teman-teman yang ingin request, silahkan tulis di kolom komentar saya juga, tapi jangan di luar batas kemampuan saya ya. Nanti saya akan buatkan videonya kalau saya bisa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan penjelasan. Jangan lupa dukung terus channel saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baiklah teman-teman, saya Faisal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut, salam nautika Indonesia. See you later and bye-bye.